Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Teti Heryati. Hari ini saya akan menjelaskan tentang merencanakan tampilan produk. Dan ini adalah mata pelajaran penataan produk. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana tentang tipe-tipe penataan, mulai dari solari display, ada window display, ada exterior display, dan ada interior display. Sekarang saatnya kita akan membahas bagaimana caranya mendesain toko, merencanakan tampilan produk. Kenapa harus direncanakan supaya hasilnya memuaskan? Karena mau tidak mau, interior display ataupun exterior display itu adalah salah satu penarik orang untuk belanja ke toko kita. Ya, di sini kita lihat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana mendisplay. Di sini adalah produk-produk kosmetik misalnya atau parfum. Bagaimana dia mendisplay, menata produknya dengan sebaik-baiknya sehingga ketika konsumen datang dia tertarik kepada interior display yang disampaikan. Makanya di sekarang kita akan membahas bagaimana merencanakan desain sebuah toko. Baik itu desain toko yang di dalam maupun di luar. Berbicara merencanakan desain toko, tentu ada yang ada di benak kalian adalah mengapa sih harus merencanakan desain toko? Kenapa kita biarkan begitu saja? Seperti gini, ketika Anda belanja di warung, ya, itu penampilan warung itu biasa saja, beda sekali dengan belanja ke supermarket. Ada tampilan atau desain yang berbeda. Ketika belanja ke warung, mungkin tidak akan ditemukan musik, mungkin tidak pengelompokan produk juga kurang diperhatikan. Tetapi ketika kalian belanja ke supermarket, maka penampilan produk, ya, musik itu sangat diperhatikan. Jadi, kenapa sih harus merencanakan desain toko? Coba perhatikan bagaimana toko make up ini. Di sini memang sudah ada penataannya bagus ya, dikelompok-kelompokkan, ada orang yang menunggu. Nah, ini toko make up ini adalah pada umumnya kalau kita lihat adalah seperti ini. Beda sekali kalau toko make up kita bandingkan dengan yang ini, yang kedua. Coba bagaimana penampilannya? Sangat-sangat elegan. Kenapa sangat elegan? Di mana di sini kita lihat pensil warna, kosmetik, dan lain sebagainya itu tertata dengan rapi dan biasanya kita bisa temukan ini di negara-negara yang sudah maju seperti di Korea, di Jepang, di Hong Kong. Mereka menggunakan display seperti ini adalah supaya ada daya tarik tertentu. Dan kalau dilihat dari pandemi juga tidak akan menimbulkan berkerumun ya. Kalau yang tadi kalau lihat di pandemi tidak ada jaga jarak ya, tidak ada jaga jarak. Jadi sangat mengkhawatirkan sekali. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, jaga jarak. Berapa meter, berapa sentimeter ketika kita dengan orang lain. Kalau ini ada jaga jaraknya. Perhatikan lagi dengan handphone, toko handphone bawah ini. Biasanya di BEC ataupun di yang lainnya, toko handphone adalah seperti ini. Coba perhatikan bagaimana duduk mereka berdekatan. Jaga jarak juga tidak diperhatikan. Mereka menampilkan seperti ini saja. Tidak kelihatan elegan, cuman berkelihatan bahwa dia jualan handphone. Ya, ini yang banyak terjadi di kios-kios atau di toko-toko yang ada di BEC ataupun di tempat-tempat yang lain. Bandingkan dengan ini. Ini sekarang kita sudah mulai ke sana. Toko handphone seperti ini. Dia menarik. Untuk spot foto juga bagus. Ketika kita nggak beli, kita pengen lihat-lihat, terus kita mau moto aja, itu kelihatan menarik. Beda dengan yang ini. Mau dipotonya di mana? Jadi kelihatan seperti pasar. Jadi kalau ini, desain tokonya sangat-sangat menarik. Jadi orang ingin berbelanja karena desain toko yang bagus. Merencanakan lalu sekarang kalau sudah seperti itu untuk menarik perhatian pembeli, lalu apa fungsi daripada desain toko? Pertama yang harus kalian perhatikan bahwa salah satu fungsi desain toko ini adalah menentukan image atau citra toko tersebut. Jadi image-nya, pandangan orang kepada toko kita itu akan meningkat. Tak kala desain tokonya bagus. Bagus ya tokonya, menarik ya, bagus, bersih, aman, nyaman.
enak orang untuk menentukannya. Memberikan fleksibilitas yang maksimal, rasa nyamannya juga tinggi. Itu juga menjadi urutan yang harus diperhatikan oleh sebuah toko. Dan juga tentunya dengan adanya desain toko itu akan memudahkan pemeliharaan toko. Misalnya sebelum kita majang, biasanya pramuniaga itu membersih-bersihkan alat jualannya atau gondolanya atau barangnya. Kenapa? Karena itu adalah jiwanya berjualan. Jadi kalau barangnya kotor, barangnya rusak, bagaimana kita bisa berjualan dengan baik? Dan ini tentunya dengan desain yang bagus, tentu memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berbelanja. Kita merasa aman, kita merasa nyaman kalau melihat barang yang dipajakannya juga bagus. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus direncanakan dalam merencanakan desain toko? Kita lihat bagian dalam toko juga harus diperhatikan bagaimana interiornya, luar toko, eksteriornya, sehingga pola kerja penataan produknya seperti apa. Misalnya untuk baju, tidak mungkin baju yang gelap itu di depan, yang terang di belakang, tapi sudah ada aturannya, ada polanya. Misalnya yang terang dulu setengah gelap, gelap, gelap di belakangan. Atau kita melihat tipe penataan produk. Apakah dia itu produknya eksterior, interior, atau dia itu solari display, ya, atau barang ini bagusnya di window display, maka kita simpan di window display. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam toko. Kalau kita lihat toko ini sangat-sangat perfect sekali. Interior toko menjadi salah satu kunci keberhasilan dari keseluruhan strategi menciptakan suasana toko. Jadi kata saya tadi sudah dikatakan bagaimana suasana toko yang nyaman tentunya diukur dari bagaimana display yang ada dalam interior toko tersebut. Agar apa? Perhatian pengunjung itu akan tercurah ke dalam display interior tersebut. Apa yang harus diperhatikan? Tentunya adalah pilihlah lantai, pemilihan lantai. Pemilihan lantai juga di sini harus perhatikan, di mana lantainya harus yang terang, yang bagus. Kemudian pewarnaan dan pencahayaan, color and lighting-nya. Jadi pencahayaan itu betul-betul jangan sampai cahayanya 5 watt atau 10 watt. Ini teh toko atau warung remang-remang. Kenapa? Karena toko yang bagus itu cahayanya harus kuat, ya. Kemudian fiturnya perabot toko seperti ini. Jadi kita akan kelihatan elegan kalau misalnya perabot tokonya itu bagus, ya. Kemudian juga tak lupa dengan AC-nya ada suhu udara. Kemudian jarak antara rak atau weight of aisles. Jarak antara rak ini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai berdempetan ataupun misalnya berjauhan. Ya, kita lihat berapa tir ke belakang, terus di depannya seperti apa, itu perlu diperhatikan karena apa? Itu akan melihat displaynya baik atau jelek, nanti akan kelihatan. Selanjutnya karyawan. Nah, karyawan menjadi salah satu bagian dalam interior. Kenapa? Karena karyawan langsung melayani konsumen. Sekarang Anda bayangkan kalau karyawan itu dandannya tidak rapih, ya asal-asalan, atau pakai baju asal-asalan, itu nanti hasilnya tidak akan bagus. Beda, karyawan itu dia menggunakan name tag di sini. Dengan senyumnya yang khas, dia memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen atau service of excellence. Kemudian kita juga akan melihat bagaimana variasi produknya seperti apa, dan yang utama adalah harga. Harga beda 25.000 saja, harga beda 10.000 saja atau 5.000, orang akan mengejar. Oh, di sana nih harganya murah. Murahnya berapa? Beda 5.000. Ongkosnya ke sana 10.000. Tapi karena dia beda 5.000, akhirnya kita akan cari ke sana. Dan yang terakhir tentunya bagaimana cleaning lines-nya atau kebersihannya itu perlu diperhatikan sekali. Nah, sekarang bagaimana bagian luar toko, eksterior? Bagian muka toko atau storefront, ada simbolnya, ada markuinya, ada pintu masuknya atau interestnya. Kita lihat bagian muka toko seperti ini. Apa tokonya harus benar-benar kelihatan seperti apa, kemudian simbolnya di sini tokonya mau seperti apa, ataupun ada pintu masuknya. Yes, we are open. Kalau misalnya buka, ya, kalau dorong dan sebagainya. Selanjutnya, pola kerja penataan produk.
Di awal kita lihat bahwa salah satu fungsi merencanakan desain toko adalah bagaimana pola kerja penataan produk. Apakah dia akan visual impact, visual balance, atau product facing. Visual impact itu mulai dari pencahayaan, kerapihan, diperlukan keahlian dari karyawan dalam menata produk. Karena memang betul pencahayaan itu sangat-sangat penting kepada penataan produk. Begitu juga kerapihan. Visual balance itu dipengaruhi oleh warna dan keseimbangan ukuran produk. Jadi selain warna, ukuran produk juga perlu diperhatikan. Misalnya ukuran S ya dengan S, M dengan M, L dengan L, XL dengan XL. Produk facing-nya, letak barang harus menghadap ke pelanggan. Jadi harus menghadap ke pelanggan, jangan membelakangi pelanggan. Oke, sekarang kita lihat bagaimana sih tipe penataan produk. Di sini ada display, di mana display ini ada seperti ini. Displaynya adalah Nestum. Nah, ini adalah produk baru. Maka dia akan, sebelum dia menjual produk, biasanya orang akan membagi-bagikan produk itu kepada orang lain. Kenapa harus dibagikan kepada orang lain? Ya, betul sekali, supaya orang merasakan. Rasanya Nestum itu seperti apa ya? Banana karamel itu rasanya apakah seperti orange juice atau seperti alien? Makanya di sini kita gunakan ada sampling display, barang pajangan untuk contoh. Umumnya untuk barang-barang yang baru. Kenapa? Karena untuk mengenal dulu, supaya meningkatkan penjualan. Nanti kalau enak, ternyata banana karamel itu enak ya. Ntar deh aku beli lagi. Nah, itu akan timbul bagaimana kita membeli produk dan meningkatkan penjualan. Selanjutnya, ada yang namanya theme display, barang pajangan untuk dipromosikan. Jadi kalau misalnya ada acara pameran atau apa, ada event tertentu, kemudian di sini di display, displaynya itu seperti pameran. Kenapa? Karena untuk meningkatkan omset penjualan dan juga untuk mempromosikan produk. Ada juga floor display, yaitu pemanjangan di lantai seperti ini, dengan menggunakan lateran tanpa terikat pada rak tertentu. Floor display ini perlu supaya melihat bahwa produk yang kita jualkan ini ada produk yang mungkin saja sedang promo atau produk yang baru. Ya, ini kita display sebaik-baiknya. Selanjutnya ada merchandising mix display, yaitu cara display maksudnya menawarkan produk yang lain kepada konsumen dengan produk yang baru dibelinya. Jadi di sini merchandising display, produk-produk baru itu dipajang make up ke depan, di mana front of-nya itu langsung kepada konsumen supaya melihat, oh itu ada produk baru. Ini merchandising mix display. Ada juga end display, yaitu penempatan displaynya itu di lorong gondola. Jadi di lorong gondola itu di ujungnya biasanya di lorong-lorong gondola seperti ini, lorong-lorong gondola. Nah, itu namanya end display. Ada juga spesial display. Adalah penataan display penataan secara khusus. Misalnya ini lagi Natalan ya. Jadi nanti ada display Natal. Nah, ada display Natal. Kenapa? Display Natal karena sesuai temanya adalah Natal untuk barang musiman atau obral. Atau juga penataan display itu disesuaikan, oh ini barang musiman, ada obral, jadi dia diobralkan di situ. Kemudian ada table display, yaitu table display itu penataan barang yang menggunakan meja. Misalnya ada event tertentu atau hadiah tertentu, maka kita menggunakannya. Selanjutnya ada cut case display, yaitu cara menggunakan display di sini menggunakan karton. Jadi karton dari wadahnya itu, dari tempatnya itu dibuka, kemudian kita share kepada konsumen untuk melihat, ini loh barang produk kita. Ini juga bisa dikatakan floor display, biasanya barang yang kotak-kotak kemasan besar, tapi kalau sekarang namanya cut case display. Kemudian ada basket display, yaitu penataan yang menggunakan keranjang. Orang lebih menyebutnya wagon. Wagon display ini biasanya biasanya pakaian-pakaian ya, diskon 50%, misalnya mau lebaran, mau tahun baru, biasanya banyak di sini tumpuk-tumpuk ya. Semua, nah itu namanya wagon display atau basket display. Atau ada giant display,
Metode pemajangan dalam jumlah banyak. Biasanya mau lebaran atau tahun baru, dipajanglah produk yang sangat banyak. Walaupun produknya banyak, dengan POP seperti ini yang besar-besar, biasanya kalau pas lebaran, itu barang akan cepat habis. Karena memang momen-momennya sangat-sangat bagus sekali. Kemudian ada circular display, yaitu metode display dengan menggunakan display stand. Contohnya kalau misalnya handphone ini seperti ini, atau buku-buku, nah ini ada namanya display stand, jadi berbentuk bulat ataupun seperti ini. Ini adalah untuk menarik konsumen ya dalam membeli. Oke, nah sekarang bagaimana menciptakan suasana toko? Atmosfer dari toko itu pertama harus seperti apa? Suasana toko atau store atmosphere. Suasana toko merupakan suatu karakteristik yang harus dipertimbangkan atau penting bagi setiap pelaku bisnis. Karena apa? Suasana toko secara tidak langsung akan merangsang konsumen untuk membeli. Tadi ya, suasana toko mulai dari desainnya, dari warna, pemajangan, ataupun pencahayaan. Kadang kalau kita analisa, ada orang yang mau belanja. Kenapa mau belanjanya itu setelah maghrib? Saya pernah menanyakan ya waktu itu karena saya pernah magang 6 bulan di sebuah supermarket, saya tanya, "Ibu kenapa sih belanjanya harus maghrib?" Alasannya apa? Saya pengen pas tutup toko, saya mau mendengarkan lagu atau musik yang dimainkan oleh toko tersebut. Jadi orang itu membeli hanya karena alunan musik. Jadi begitu musiknya bunyi, dia belanja. Dia dengan senangnya sekali dia belanja. Dan tanpa sadar, dia belanjaannya banyak. Itu adalah suatu strategi yang dibuat oleh toko. Jadi ada musik-musik tertentu. Kalau pagi musiknya seperti apa, siang musiknya seperti apa, malam seperti apa. Malah kalau ada pencurian di sebuah toko, itu ada musiknya. Musiknya itu seperti musik pemburu hunter, ya. Musik seperti itu kita udah tahu, oh pasti di sini ada penguntil nih dan sebagainya. Itu akan ketahuan sekali. Nah, musik itu akan membuat orang pegawai toko dan yang sudah tahu misalnya kayak saya itu akan oh ini ada yang mencuri karena kan dipajang begitu terbuka orang tuh bisa orang yang imannya kurang bagus ya imannya kurang kuat maksud saya karena dorongan ekonomi dan sebagainya dia akan mengambil mungkin banyak ya mau itu di Alfamart di toko dimanapun itu ada yang melakukan hal-hal seperti itu makanya itu bukan milik kita gitu kita tidak boleh seperti itu. Tapi mereka karena saya nggak punya, apa-apa ya udah ngambil. Ada juga ada sebuah kebiasaan atau karena penyakit. Nah, faktor yang mempengaruhi suasana toko itu adalah jenis karyawan. Ada karyawannya yang aktif, yang kreatif, yang imajinatif, dia kreatif. Dia tidak mau diam. Begitu ini dilap ya, dilap gondolanya, barang-barangnya dipajang dan mulai dari pola letak tatanan dari displaynya juga diperhatikan. Kemudian jenis barang dagangannya, apakah dia itu food atau non-food atau kosmetik atau apapun perlu diperhatikan juga. Jenis perlengkapan tetapnya atau yang menunjang daripada display itu perlu diperhatikan. Dan tentunya aroma wangi. Aroma wangi dari toko juga itu menentukan dan variasi warna. Warnanya tidak dominan putih semua. Kalau putih, kalau kita lihat ada warnanya putih semua itu pasti di rumah sakit ya. Tapi warna-warna yang bagus, yang cahayanya membuat bagus, auranya bagus, bahagia itu akan membuat toko lebih jreng, lebih terang lagi. Oke, sekian dulu ya bagaimana menciptakan suasana toko. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian bagaimana merencanakan desain toko, bagaimana membuat toko kita, suasana toko itu lebih menarik, lebih meriah, lebih wah, sehingga orang berbelanja lagi kepada kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya, nanti ada grupnya, yaitu di WhatsApp group ataupun melalui LMS. Sekian dan terima kasih. Semangat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.